Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia tentunya pada hari ini. Dan kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi. Dan kita akan masih bekerja sama dengan HIMSI Bali atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali untuk membahas topik-topik tertentu, topik-topik terkini tentang psikologi khususnya. Nah saudara, juga seperti biasa hari ini di tengah-tengah Nitya, di studio kami sudah datang narasumber. Kali ini kita kedatangan seorang psikolog klinis remaja dan dewasa. Di sebelah Nitya sudah ada Ibu Nena Mawarsari, spesialis psikolog. Selamat pagi. Selamat pagi Nitya. Sehat? Harus sehat. Harus sehat, luar biasa. Ya, kita hari ini topiknya agak menarik juga ya Bu Nena ya. Saudara, hari ini kita akan membicarakan salah satu topik yang cukup menarik, terutama untuk remaja. Saat ini kita akan membahas tentang toxic relationship atau hubungan tidak sehat. Namun sebelum itu, pada umumnya kita tahu toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat biasanya hanya pada hubungan pacaran atau hubungan romantis. Tapi kali ini kita akan membahas lebih mendetail, kira-kira hubungan yang tidak sehat itu bisa datang dari hubungan kita dengan siapa saja, dan kita akan langsung berbincang-bincang dengan Ibu Nena. Toxic relationship, hot pick di Instagram ya Bu Nena ya. Apa-apa sekarang toxic, wah kamu orang yang toxic dan sebagainya. Tapi sebelum kita secara umum membicarakan tentang itu, mungkin dari segi psikologi, menurut psikolog sebenarnya hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship itu seperti apa, Bu Nena? Ya, jadi hubungan yang tidak sehat itu biasanya adalah salah satu dari pasangan atau relasi itu mengalami kerugian atau situasi yang tidak menyenangkan. Dan hubungan yang tidak menyenangkan ini biasanya tidak hanya terfokus kepada hubungan pasangan atau hubungan asmara ya, tapi juga orang tua dengan anak, kemudian persahabatan atau juga lingkungan kerja. Jadi lingkungan toksik atau teman toksik juga ada. Jadi toksik di sini adalah racun ya. Jadi lebih kepada seseorang yang memberikan dampak tidak nyaman atau kerugian baik kepada orang lain maupun kepada hubungan itu sendiri. Nah, berarti memang apapun hubungan yang sudah toksik, karena toksik kalau dari kata itu racun begitu ya Bu Nena ya, yang sudah merugikan atau menimbulkan perasaan-perasaan tidak nyaman dan sebagainya, itu sudah masuk kategori hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship. Kerugian lah ya. Iya, rugi gitu. Bukan rugi materi tapi ya, atau bisa jadi. Bisa jadi bisa salah jadi. satunya. Iya, jadi memang tadi juga sudah disebutkan kalau toxic relationship itu tidak hanya dengan pasangan, hubungan asmara, tapi juga bisa dari hubungan-hubungan kita terdekat yang lain. Sebenarnya apa sih dampak yang paling mungkin terjadi begitu dengan hubungan-hubungan tidak sehat ini? Khususnya di hubungan asmara dulu dah, kita bicara tentang asmara. Biasanya orang-orang yang melakukan hubungan dalam situasi yang toxic relationship itu akan melontarkan kata-kata yang membuat seseorang itu menjadi rendah diri. Misalnya seperti kamu itu nggak berguna, atau kamu itu sakit, cuman aku yang bisa menerima orang-orang yang seperti kamu. Nah, itu kalau terus-menerus kita terpapar dalam kondisi yang seperti itu akan menimbulkan bahwa kita benar-benar menjadi seseorang yang tidak bisa menghargai diri sendiri. Kemudian dampak yang berikutnya adalah kalau misalnya toksik itu disertai dengan kekerasan fisik. Ya tentu juga akan ada dampak fisiknya. Ya, kemudian kalau secara ekonomi misalnya dia hanya mau dibiayai saja, kemudian tidak mau ikut saling mengeluarkan dalam pengeluaran dalam hubungan ini, juga menimbulkan kerugian materi tentunya juga. Jadi dampaknya banyak sekali secara fisik, psikis maupun juga materi. Berarti memang tidak hanya materi saja ya, tapi psikis juga, kemudian fisik mungkin kalau misalkan itu sampai ada kekerasan gitu ya Bu Nena ya. Tapi tadi ada satu kalimat yang menarik juga, beberapa kalimat yang mungkin dilontarkan oleh si toksik itu gitu ya. Mungkin itu yang membuat beberapa orang sudah menyadari kalau misalkan hubungan itu sebenarnya tidak sehat, tetapi masih tetap melanjutkan atau menjalani hubungan itu. Mungkin tidak itu karena statement-statement yang barusan. Ya, jadi biasanya si seorang yang toksik ini, mungkin kalau Nitya pernah dengar istilah emotional blackmail ya. Jadi sebenarnya tindakan manipulatif yang dilakukan si toksik ini kepada pasangannya untuk memberikan statement-statement yang sebenarnya tidak disadari itu membuat seseorang merasa bertanggung jawab, merasa harus ikut andil dalam situasi ini berlebihan sehingga dia tidak bisa keluar dari situasi itu. Misalnya nih,
kalau kamu putusin aku akan mati nih. Oh. Nah, kemudian mungkin istilahnya bucin ya. Iya. Kemudian misalnya, kupikir kamu mencintai aku ya, kok gini aja kamu nggak bisa kontribusi, gitu. Terus atau misalnya kata-kata yang aku sudah berjuang dari nol sama kamu, jadi kalau misalnya situasi ini kamu nggak bisa pertahanin, kamu jahat banget. Oke. Nah itu, atau sudah banyak nih yang udah aku lakukan sama kamu, dihitung semuanya. Iya. Tindakan-tindakan itu sebenarnya ingin membuat si pasangan itu merasa bertanggung jawab, merasa bersalah juga yang ya. padahal sebenarnya si toksik ini hanya ingin supaya keinginannya terpenuhi, tapi nggak punya cara lain selain melontarkan kata-kata seperti itu. Oke, itu berarti istilahnya adalah emotional blackmail. Berarti wah, mungkin beberapa di antara saudara-saudara di rumah pernah mungkin ya mendapatkan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi memang kalimat-kalimat seperti itu berarti memang salah satu hal yang paling besar kontribusi ketika seseorang sudah menyadari dia ada di hubungan yang tidak sehat, tetapi tidak bisa mengakhiri berarti ya, Bu Nena ya? Iya. Yang ini akan kita bahas nanti gimana cara mengakhiri situasi ini, karena kalau misalnya dalam hubungan itu kan seharusnya memang seimbang ya. Iya. Ada saling menghargai, saling memberikan dukungan, kemudian tidak kalah pentingnya adalah space, ya saling memberikan jarak juga untuk mereka misalnya untuk berkarya, bergaul ya. Tapi kalau misalnya sedikit-sedikit dia nggak boleh untuk bergaul, misalnya terus dibatasi karirnya dan lain sebagainya, itu kan sudah merupakan menghambat ya. Betul. Jadi udah nggak sehat lagi. Sudah tidak sehat lagi. Mungkin nanti untuk gimana caranya kita terlepas dari hubungan yang tidak sehat itu kita akan bahas di segmen selanjutnya ya, Bu Nena ya. Karena itu kayaknya adalah hal yang juga penting untuk teman-teman di rumah tahu juga, karena rasanya tidak nyaman kalau kita terus terkungkung di hubungan-hubungan tidak sehat begitu ya, Bu Nena ya. Dan saat ini juga kita sering mendengar kalau misalkan hubungan-hubungan yang tidak sehat itu pastinya berbahaya. Sebenarnya yang paling berbahaya atau hal yang paling mungkin terjadi ketika terus mempertahankan toxic relationship itu seperti apa? Hal yang paling berbahaya adalah dampak psikis, depresi. Kemudian burnout ya, ngerasa sudah nggak ada lagi harapan untuk sebuah hubungan. Kemudian yang paling membahayakan adalah percaya bahwa kita ini orang yang memang buruk gitu ya. Sehingga kita nggak punya kepercayaan diri dan nggak punya lagi cinta kasih kepada diri kita sendiri, tapi lebih mempercayai apa kata-kata orang terdekat yang mengaku cinta. Orang terdekat, iya mengaku cinta itu ditekankan sekali ya. Tapi karena memang betul juga yang disampaikan oleh Mbak Nena tadi, ketika orang bilang kita sudah mulai dari nol, masa kamu segini aja menyerah dan sebagainya. Karena itu juga lumayan kalimat-kalimat yang sangat buat kita langsung kepikiran begitu ya, Bu Nena ya. Padahal sebenarnya kalau memang hubungan itu layak dipertahankan, it's okay, nggak apa-apa. Worth it lah untuk orang yang memang dari nol menemani kita dan dia menjaga hubungan ini tetap stabil, ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang tersebut sudah melakukan misalnya kekerasan verbal, kekerasan fisik, kemudian hanya karena jangka waktu pacaran atau hubungan ini yang cukup lama, ya nggak berharga dong kita, nggak worth it lah untuk hubungan ini dipertahankan hanya karena kita sudah menjalani hubungan yang sekian tahun. Baik, berarti biasanya kalau untuk laki-laki dan perempuan, berarti siapa saja punya kemungkinan yang sama untuk menjadi orang yang toksik begitu ya dalam hubungan ya. Karena kalau kita biasanya lihat saat ini, mungkin kekerasan identik dengan laki-laki. Tapi saat ini sepertinya sudah tidak bisa dibedakan seperti itu ya, Bu Nena ya? Iya, karena kekerasan itu kan nggak cuma mukul, nampar atau apa, tapi lebih kepada pengancaman. Misalnya dia punya sesuatu rahasia yang kemudian akan diancam untuk disampaikan ke atasannya. Kalau misalnya dia nggak mau memenuhi harapan atau keinginannya dari si pasangan, itu juga bisa. Atau melaporkan ke keluarganya, menyebarkan foto-foto, pengancaman dan lain sebagainya itu. Itu sudah termasuk kekerasan verbal begitu juga ya? Neror juga. Kalau misalnya SMS-nya WA-nya 1000 dalam 1 jam, itu toksik. Kamu di mana? Iya, betul. 25 panggilan tidak terjawab. Betul. Itu bikin cemas kan? Iya, benar. Itu juga salah satu kekerasan ya, Bu Nena ya, secara psikis. Ini kok karena ini topiknya hot gitu ya, saudara ya. Karena benar juga kalau misalnya kita di PPP, pasti secara tidak langsung kita akan berpikir, ini ada apa ya? Aku salah di mana ya dan sebagainya. Itu juga salah satu hal ya, Bu Nena ya. Betul. Berarti memang kita kalau misalkan sudah merasa tidak nyaman atau merasa ada hal yang harus dilakukan, berarti kita memang harus membicarakan itu dengan pasangan kita. Mungkin nggak kita membicarakan hal-hal seperti itu dengan pasangan?
Terus. Jadi kan bukankah salah satu dari landasan hubungan itu adalah dengan berkomunikasi. Jadi nggak ada salahnya misalnya aku kurang nyaman ketika misalnya kamu sudah mulai mengatur semua hal yang harus saya lakukan. Mungkin bagian-bagian ini perlu kita bicarakan. Kemudian privasi, lebih juga kepada waktu istirahat ya, misalnya dia harus ditemenin telepon sampai jam 4 pagi. Nah itu sebenarnya operator atau Iya. gimana gitu. Aku mau pingin dengar suara Iya. nafas kamu gitu. Ya itu sedangkan kita mungkin dalam keadaan yang capek atau Betul. kita dalam keadaan yang butuh istirahat. Nah itu perlu disampaikan Iya. juga, perlu disampaikan. Berarti memang kalau misalkan ada perasaan-perasaan tidak enak yang seperti itu mungkin harus dikesampingkan dulu ketika memang itu menyangkut kita juga ya Bu Nena ya. Itu yang disebut dengan asertif. Asertif. Asertif itu artinya kita berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang memang kurang nyaman kita lakukan. Baik. Dan tanpa rasa bersalah. Dan itu- Misalnya, maaf hari ini aku nggak bisa pergi, aku lagi nggak enak badan. Itu misalnya, kamu nggak cinta ya, nggak mau nemenin aku makan segala macam. Itu kan lagi-lagi Iya, emotional blackmail itu. emotional blackmail tadi. Berarti memang komunikasi itu yang penting. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi khususnya tentang ciri-ciri. Tadi sudah secara umum disampaikan. Kita akan lebih detail lagi di segmen 2 tentang ciri-ciri apa sih sebenarnya yang harus sudah kita aware kalau misalkan hubungan itu sudah mulai mengarah ke hubungan yang tidak sehat. Ya. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Saudara, kita akan lanjut di segmen 2 nanti, namun setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.